mustahiquz zakat atau asnaf yang berhak menerima zakat ada 8, yaitu dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ma hukmu tasarrufus zakati lil muallimin aw lil mudarrisin? Syukran katsiran. Bagaimana tasarruf zakat tetapi kepada muallimin atau seorang pengajar atau guru ngaji, mudarrisin atau muallimin. Yang mana mudarrisin atau muallimin ini bukan salah satu dari 8 asnaf penerima zakat atau mustahiquz zakat. Akan tetapi fenomena zakat diberikan kepada mudarris atau muallim atau guru ngaji ini, rata-rata guru musola, guru TPQ dan sebagainya, itu memang sudah sering terjadi. Saya kira di seluruh Indonesia, bahkan pokoknya di semua, banyak sekali di situ zakat fitrah diberikan kepada muallim, mudarris, bahkan ada juga yang diberikan untuk masjid dengan dikategorikan, yang katanya ambil itu dikategorikan sebagai sabilil khair atau sabilillah untuk bahasanya sekarang sabilil khair. Sebelumnya belum saya singgung sedikit masalah mustahiquz zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Sebagaimana dalam Al-Quran difirmankan oleh Allah bahwa mustahiquz zakat atau asnaf yang berhak menerima zakat ada 8, yaitu dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Artinya pemberian sedekah dalam arti zakat, pertama sebagai mustahiq atau orang yang berhak menerimanya adalah fuqara, orang-orang fakir. Kedua wal masakini, orang-orang miskin, wal amilina, dan yang ketiga adalah amil zakat, wal amilina 'alaiha, dan wal mu'allafati qulubuhum. Di antaranya arti mu'allafah qulubum adalah orang kafir yang baru masuk Islam. Itu di antara artinya. Sehingga perlu untuk diberikan daya tarik untuk dia mau lebih bersimpati ke agama Islam, maka diberikan zakat atau sedekah. Wa fir riqabi. Kemudian mustahiq selanjutnya adalah budak. Wal gharimina, orang yang menanggung hutang. Wa fi sabilillah, dan yang nomor 7 adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir wa ibnis sabil adalah musafir. Kalau artinya ya anak jalan artinya orang yang dalam perjalanan atau di perjalanan. Kemudian menyangkut pertanyaan ini fokus ke mustahiq yang nomor 7. Dalam ayat tersebut disebut wa fi sabilillah. Kalau diartikan adalah orang-orang yang berjihad membela agama Allah. Ini sesuai dengan jumhurul fuqaha asy-Syafi'iyah, mayoritas para ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i. Maka yang dimaksud dengan sabilillah adalah al-ghuzat, orang-orang yang berperang. Jadi berjihad artinya mengikuti perang. Ini sebagaimana yang saya kutip dari kitab Al-Bajuri halaman 284, cetakan Al-Hidayah. Wa amma sabilullahi fahumul huzatul ladzina la sahma lahum fi diwanil murtaziqah bal hum mutatawwi'una bil jihad.
Famakna sabilillah at-tariq al-musil ilallah wa huwa yashmalu kulla ta'atin. Memang arti sabilillah secara asal itu adalah segala perbuatan apapun yang dapat menyampaikan seseorang kepada Allah, dan itu mencakup kulla ta'ah, semua amal-amal taat. Lakin ghuliba atau ghalaba istimaluhu urfan wa syar'an fil jihad. Akan tetapi kata sabilillah ini sudah diambil namanya dalam uruf dan juga syariat sebagai nama untuk jihad. Jadi fokus sabilillah adalah jihad. Li'annahu tariqus syahadah al-musilah ilallahi ta'ala. Karena dengan jihad adalah cara orang sebagai syahid atau ketika terbunuh adalah orang yang mati syahid, dan ketika tidak terbunuh maka dia tercatat sebagai orang yang ikut berperang, disaksikan oleh Allah dan para malaikat, dan bisa untuk mendapatkan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengikuti perang, khususnya di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini untuk pendapat mayoritas ulama yang bermadzhab Syafi'iyah. Sehingga untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah seorang pengajar atau seorang guru atau mungkin tempat-tempat ibadah, masjid, pondok pesantren, musola dan lain sebagainya juga berhak mendapatkan zakat? Ini kalau kita konsisten dengan jumhur Syafi'iyah, maka tidak berhak menerima zakat fitrah. Namun dengan melihat kondisi aktual sekarang ini, maka kita tidak bisa menutup mata ada pendapat-pendapat ulama yang lain yang mengartikan sabilillah dengan arti yang lebih luas. Yang pertama, saya kutip dari kitab Al-Mawsu'at juz 24 halaman 172. Dalam kitab tersebut diterangkan waqala al-Fakhrur Raziyu fi tafsirihi. Dalam kitab tersebut menukil apa yang menjadi pendapat Imam Fakhrur Razi di dalam kitab Tafsir Ar-Razi. Beliau mengatakan, Imam Ar-Razi, zahirul lafzi fi qoulihi ta'ala wa fi sabilillah la yujibul qasra 'alal guzati. Dalam redaksi fi sabilillah ini tidak terkhusus hanya orang-orang yang ikut berperang. Falihadza naqala al-Qaffal fi tafsirihi an ba'dil fuqaha annahum ajazu surfas shadaqati ila jami'i wujuhil khair. Oleh karena itu, maka Imam Qaffal dalam tafsirnya menukil dari sebagian ulama-ulama fikih bahwa sebagian ulama-ulama fikih memperbolehkan memberikan zakat kepada sabilillah dalam arti segala bentuk amal kebaikan atau orang yang di situ berjuang membela agama Allah dengan bentuk apapun, bentuk taat apapun. Ini dikutip oleh Fakhrur Razi dan Imam Al-Qaffal, menukil dari sebagian fuqaha. Kemudian ada lagi di kitab Mir'atul Mafatih Syarah Mishkatul Masabih. Di sini diterangkan waqala Nawawi fi Syarhi Muslimin. Imam Nawawi berkata dalam kitab Syarah Muslim, wa haka al-qadiyat an ba'dil ulama annahu yajuzu sarfu zakati fil masalih ammah. Bahwa al-qadiyat pernah menceritakan satu riwayat pendapat dari sebagian ulama bahwa annahu yajuzu sarfu zakah, boleh mentasarrufkan zakat atau memberikan zakat fil masalih ammah, kemaslahatan yang umum. Berarti kalau melihat dua ibarat ini, maka boleh seorang guru, ustadz yang berjuang dalam agama Islam, kemudian yang lainnya berhak menerima zakat. Adapun yang lebih spesifik itu diterangkan oleh beberapa ulama yang bermazhab Maliki. Ini malah lebih spesifik lagi bahasanya. Kalau tadi kan
Sabilillah diartikan wujuhul khair atau masoleh ammah. Berarti kita memasukkan sendiri. Karena seorang guru, apalagi ustadz yang mengajar kitab-kitab salaf, mengajar Al-Quran dan lain sebagainya, itu jelas berjuang di jalan Allah. Dan itu kita memasukkan ke masoleh ammah tadi, kalau kita merujuk dua ibarat tadi. Kemudian ada dua ulama dari mazhab Malikiyah yang lebih spesifik pembahasannya, membahas tentang pengajar bahasanya, yaitu di kitab Syarah Mukhtasar Khalil Al-Kharsi yang ibaratnya alhamdulillah yajuzu i'ta'uz zakah lil qari'. Orang yang membaca Al-Quran, mungkin dia sebagai imam masjid atau mungkin dia itu mempunyai rutinitas di masjid untuk membaca Al-Quran ketika sebelum azan atau sebagainya, atau mengajar Al-Quran dan sebagainya. Wal alim, kedua adalah alim, ini lebih spesifik lagi, berarti pengajar, orang yang alim mempunyai ilmu agama, mengajarkan ilmu, ini boleh menerima zakat. Wal mu'allim, bahkan bagi santri, wa man fihi manfaatun lil muslimin, orang-orang yang di situ bermanfaat bagi orang-orang muslim. Ya mungkin anda yang termasuk anggota GP Ansor Jatirogo mungkin itu bermanfaat orang muslim, bagi-bagi sembako itu manfaat, bagi-bagi takjil, buka bersama bahan manfaat, itu mungkin ya layak. Walau kan agniya, walaupun mereka itu kaya, liumumi nafihim, karena apa? Kemanfaatan mereka itu umum, dalam arti bisa dirasakan oleh orang banyak. Itu yang menjadi tolak ukurnya. Walibaqaidin kamana soal jawaznya Ibnu Rushdi wal Lakhmi. Dua ulama ini, Ibnu Rushd dan Imam Al-Lakhmi dari mazhab Maliki, yang memperbolehkan. Karena apa? Dengan mereka-mereka tersebut, maka agama ini akan tetap utuh dan istiqomah berjuang menjalankan ajaran-ajaran agama Islam, dan kemanfaatannya bisa dirasakan oleh orang luas. Tapi ini sebagai jalan tengah saja dari dua ibarat tadi. Yang pertama saya utarakan dari Jumhur Syafi'iyah yang mengatakan sabilillah hanya terkhusus bagi orang-orang yang ikut berperang. Kemudian yang kedua adalah beberapa ulama yang mengatakan boleh fi wujuhil khair, dan bahkan dari ulama mazhab Malikiyah ada yang lebih spesifik membahas beberapa orang yang berhak menerima zakat dari pengajar dan lain sebagainya. Namun sebagai jalan tengah ataupun melihat kondisi yang ada, kalau menurut saya melihat beberapa pendapat tadi, harus dilihat kondisi. Kalau gurunya ngaji, dia orang kaya, punya mobil atau minimal punya sepeda motor lah, kerjaannya layak, kemudian duafa masih tercecer di mana-mana, ya kita prioritaskan duafa saja. Ini lebih apa ya? Lebih i'dilu wa aqrabul taqwa. Lebih adil dan lebih jiwa sosialnya lebih tinggi, bukan hanya kita sekedar sah tidaknya, tidak, tapi secara sosial itu lebih kelihatan baik dan adilnya lebih merata. Karena apa? Karena pastinya zakat ini yang lebih membutuhkan adalah orang-orang yang kurang mampu atau yang tidak mampu sama sekali. Maka ketika ada duafa-duafa yang masih berceceran, bertebaran di mana-mana di daerah kita masing-masing, kita utamakan itu. Walaupun kita tahu ada beberapa ulama yang memperbolehkan memberikan zakat bagi guru atau yang semisalnya. Baik.